Tahukah kamu kalau tiap brand itu membawa identitas negaranya masing-masing? Kalau kamu penggemar jam tangan, pasti tahu nama-nama besar kayak Rolex, Seiko, atau bahkan Patek Philippe. Tapi di balik itu semua, ada cerita panjang dari negara-negara produsen jam tangan terbaik di dunia. Dalam video ini kita bahas negara-negara pembuat jam tangan paling ikonik. Simak video ini ya. Pertama, Swiss. Industri jam tangan Swiss mulai berkembang di abad ke-16 saat pengrajin Prancis yang melarikan diri dari penganiayaan agama menetap di Jenewa. Disinilah keterampilan mereka berkembang menjadi seni horologi. Semua jam tangan legendaris berasal dari Swiss. Sebut saja Rolex, Omega, Patek Philippe, dan Audemars Piguet. Contoh jam tangan Swiss made ini seperti Omega Speedmaster Moonwatch profesional ini. Berdiameter 42 mm dengan material stainless steel. Menggunakan mesin otomatis manual winding yang punya power reserve hingga 50 jam. Jam tangan ini dikenal karena dipakai oleh para astronot NASA yang melakukan misi Apollo 11 ke bulan. Kedua, Jepang. Jepang mulai membangun reputasinya di dunia jam tangan sejak tahun 1969 saat Seiko merilis Quartz Astron, jam tangan quartz pertama di dunia. Ini menjadi awal revolusi besar-besaran di industri jam tangan di Jepang. Sampai-sampai Rolex merasa kewalahan menghadapi cepatnya perkembangan produksi jam tangan Jepang ini. Contoh jam tangan yang diproduksi di Jepang ada Seiko, Casio, dan Orient. Kita ambil contoh salah satunya, yaitu Seiko Prospex Turtle SRP 777. Karena ini jam tangan otomatis, jadi bisa kalian bawa untuk menyelam. Material stainless steel dengan ketahanan air hingga kedalaman 200 meter. Menggunakan mesin automatic movement dengan power reserve yang up to 42 jam. Desain ikonik, tahan banting, dan cocok banget buat kamu yang suka aktivitas outdoor. Ketiga, Jerman. Mungkin kalian masih belum terlalu tahu tentang jam tangan asal negara ini. Jerman, terutama wilayah Glashütte, mulai dikenal sebagai sentra jam tangan sejak abad ke-19. Fokus mereka, presisi tinggi dan desain minimalis. Salah satu contoh jam tangan awal Jerman datang dari Lange sebelum Perang Dunia II ketika mereka mulai memproduksi jam tangan untuk militer dan sipil. Didirikan pada tahun 1845 oleh Ferdinand Adolf Lange di Glashütte, A. Lange & Söhne adalah brand yang dianggap sebagai pelopor horologi Jerman. Namun, pada masa awal, mereka lebih banyak memproduksi pocket watch atau jam saku. Contohnya A. Lange und Söhne Saxonia Moonface, jam tangan berdiameter 40 mm dengan mesin otomatis yang memiliki fitur Moonface di dialnya. Lalu ada jam tangan yang pernah saya review juga, yaitu dari Bones Gatti. Meskipun kepemilikannya sudah diakuisisi oleh perusahaan asal Cina, yaitu Lucky Harvey, namun produksinya tetap dilakukan di Jerman dan tetap memiliki kualitas seperti jam tangan Jerman lainnya. Keempat, Amerika. The Comeback Kid. Dari pelopor produksi massal di abad ke-19 hingga menjadi ikon budaya pop di era 50-an. Meskipun sempat terpuruk akibat krisis quartz dan bangkit lagi lewat semangat craftsmanship modern dari jam tangan Hamilton, Timex, Shinola, dan Weiss. Jam tangan Amerika punya warisan yang kuat dan terus berkembang. Contohnya Shinola Runewell ini. Memiliki case berdiameter 41 mm dengan bahan stainless steel dan menggunakan mesin quartz movement. Desainnya khas American classic banget. Mewakili spirit Detroit, bangkit dari keterpurukan dengan desain berani dan kualitas lokal. Kelima, ada dari Cina. Jangan remehkan jam tangan buatan Tiongkok. Meskipun banyak yang murah, beberapa brand seperti Seagull menunjukkan bahwa China juga bisa bikin movement mechanical dengan kualitas tinggi. Pada tahun 1955, China mulai memproduksi jam tangan pertama mereka, yaitu Wu Yi Watch dari Tianjin Watch Factory, yang kemudian berkembang menjadi Seagull Watch Company. Dengan bantuan pemerintah Tiongkok sendiri, pertumbuhan industri jam tangan menjadi semakin berkembang hingga muncul istilah China Standard Movement.
Mereka terus berkembang dan fokus dalam membuat in-house movement mereka sendiri, mengembangkan desain original dan juga lebih menargetkan pasar horologi dunia. Beberapa brand ini ada produsen jam tangan asli Cina itu sendiri, antara lain Seagull, Haufa, dan Lucky Harvey. Seperti jam tangan dari Lucky Harvey ini memiliki desain yang unik yang dibekali juga dengan mesin yang nggak kalah berkualitas dari jam tangan Swiss made lainnya. Jadi sekarang kamu udah tahu, bukan cuman Swiss yang bisa bikin jam keren. Setiap negara punya style dan pendekatannya sendiri. Mau yang heritage-nya panjang, desain minimalis, atau bahkan penuh inovasi, semuanya ada. Jam tangan bukan sekadar penunjuk waktu, tapi juga cerita dari budaya dan sejarah. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar jam tangan mewah dan keren lainnya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.